Selamat pagi anak-anak saya kelas 12. Pagi ini kita pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat dari pokok bahasan kita yang pertama masih. Dengan topik pembelajaran kita pada pagi hari ini, hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam nilai-nilai instrumental Pancasila. Nilai-nilai instrumental dalam regulasi. Anak-anak saya paham nanti apa hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu dalam konstitusi negara. Dalam konstitusi negara. Yang pertama, dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah mengatur tentang agama. Di sana ada hak dan kewajiban kita. Di sana dikatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ayat yang kedua, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sana kita punya hak kebebasan untuk memeluk agama. Dalam arti bukan berpindah-pindah agama. Dalam arti juga bukan bebas untuk tidak beragama. Tapi pemerintah mengarahkan kita untuk beragama. Itu hak kita, hak konstitusional kita untuk beribadah. Karena pribadi kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Namun ada juga kewajiban kita. Kita wajib menjaga toleransi beragama agar kehidupan harmonis dan baik. Yang berikut, yang kedua, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah mengatur tentang pertahanan keamanan negara. Dalam hal ini, pertahanan negara Indonesia adalah sistem hankam rata. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Rakyat dengan pemerintah bersatu padu. Ya, sistem pertahanan negara ini ditopang TNI Polri dan rakyat. Ya, diatur juga di sana mengenai Tentara Nasional Indonesia, diatur juga di sana mengenai Kepolisian Negara Indonesia. TNI tupoksinya, tugas dan poksinya pertahanan, menjaga kedaulatan negara. Sedangkan Polri tupoksinya adalah menjaga keamanan, menegakkan hukum dan mengayomi rakyat. Yang berikut pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ini mengenai hak pendidikan. Hak pendidikan. Di sana dikatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat berikutnya, sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan sebuah undang-undang. Juga di ayat berikutnya tegas dikatakan di sana, pelaksanaan pendidikan nasional itu wajib belajar. Sekarang sudah sampai 12 tahun dan biayai negara. Biaya negara itu makanya itu SD, SMP, SMA, diberi negara itu dana bos kepada sekolah. Itu amanat Undang-Undang Dasar. Dan dikatakan lagi APBN Indonesia ini dialokasikan minimal 20% dari anggaran negara ini untuk pendidikan, ya, untuk biaya pendidikan. Yang berikut pasal 32 itu mengenai kebudayaan, ya. Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Baru
ayat berikut, negara menghormati, mengembangkan bahasa daerah. Karena bahasa daerah itu adalah akar kebudayaan nasional kita. Jadi bahasa daerah itu harus kita kembangkan. Makanya di itu bahasa SD, SMP ya dibuat bahasa Batak, hanya di SMA tidak dibuat lagi. Ya, dengan suatu maksud bahasa daerah itu jangan punah karena negara berkewajiban memajukan itu. Kemudian pasal 33 mengenai perekonomian. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Baru bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Maka di negara kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tidak diperbolehkan memonopoli. Ketika menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik, PLN, migas, itu semua dipegang negara, dan beras, logistik, bulog dipegang negara. Biar jangan seperti di dunia Eropa bisa dikuasai swasta, di Indonesia tidak boleh. Dan yang berikut adalah pasal 34, kesejahteraan sosial. Di sana fakir miskin, anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dibuat lagi, negara wajib membuat jaminan sosial. Bisa kita sekarang itu lihat ada jaminan kesehatan, BPJS, Kartu Indonesia Pintar. Ini melaksanakan amanat pasal 34 itu. Pak Jokowi itu karena melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 dibuat Kartu Indonesia Sehat, KIS, Kartu Indonesia Pintar, dan seterusnya. Sampai di sini hantaran pertemuan kita dalam yang keempat ini. Anak-anak saya lebih lengkap saya share di PowerPoint. Bisa dipindahkan ke catatannya nanti dari PowerPoint itu sebagai materi pembelajaran kita ini. Selamat pagi dan salam sehat untuk anak-anak saya semuanya.